Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil albabi wal intibar, wa tabsiratan lidawil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahum fazahadahum fi hadid dar wa syabbalahum limuraqabati wa idamatil iftikar wa mulajimatil iti'adi wal intikar wa wafakum lidunubi fi ta'ati lidaril qarar wal hadari mimma yuskituhu wa yujibu darul bawar wal muhafidhati ala dhalika ma'ata khayril ahwali wal adwar ahmaduhu ablagu hamdin wa ashkahu wa ashmaluhu anmahu wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu wa khaliluh al-hadi ila dinil qawim wa da'i ila siratil mustaqim salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa sholihin amma ba'd. Yang tansah kula hormati Ibu Nyai Zul, yang tansah kula hormati Bapak Ketua JKH Kota Salatiga Pak Yai Yasir Munah, yang tansah kula hormati Gus Yai Irham, sedaya Bapak Ibu Nyai ingkang sampun rawuh wonten ing siang menika, siang pun sonten nggih. Nggih. Saya Bu Nyai Zul kula jane pun indo kalih Pak Gus Yai Irham. Mun napa pun indo jane tapi niki kepeksa kula niki. Ndereke dawuh Gus Yai Irham Bu Nyai Zul. Niki ngapunten Bu Nyai. Sepindah mari kita panjat puja serta puji kehadirat ilahi Robbi dengan hatur alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul bermuajah di majelis yang barokah ini dengan tanpa kekurangan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman, nabi yang diberikan beberapa keistimewaan, salah satu di antaranya adalah syafaat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat tersebut besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kalau ing mriki saged kembal kalih para hafid-hafidah insyaallah ingkang saged napa jagi Al-Qur'an, dan insyaallah sedaya menika insyaallah kaparingan syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaitanipun kalih Al-Qur'an, berkaitan dengan Al-Qur'an nggih, inna hadzal qur'ana maktubatullahi fata'allamu min maktubatihi mastata'tum, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka fata'allamu min maktubatihi mastata'tum, maka belajarlah kamu semua semampu kamu. Belajarlah Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah jamu yang disiapkan kepada kita semua. Maka fata'alamu min maktubati mastata'tum, semampu kita. Terus kalau bicara tentang belajar Al-Quran niko terkait dengan 5T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tarjamah, yang ketiga adalah tahfidz, yang keempat adalah tafsir, dan yang kelima adalah takwil. Yang pertama yang menika tilawah. Maka sebelum kita belajar tahfidz, sebelum kita belajar menghafalkan Al-Quran, maka kita harus tilawah dulu. Jadi memang sebenarnya menghafalkan Quran itu kan berat, susah. Kalau belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kalau tidak skill, kalau tidak bakat mboten saged nggih. Senaosa mungkin punya kemampuan yang lebih, tapi kalau tidak
punya bakat nggih senoso dipeksa nggih mboten saged nggih kanten niku harus ada dasarnya dulu. Maka T yang pertama itu harus napa? Harus tilawah. Harus belajar tajwid dan qiraahnya ngoten nggih. Jadi tajwidnya mestinya harus sudah selesai semua. Jadi mim mati bertemu dengan ba itu bacaan apa itu mestinya harus sudah selesai. Nggih. Bacaan apa nggih? Mim mati bertemu dengan ba itu. Ikhfa safawi itu sudah zahirun nafas gitu. Sudah selesai gitu kan. Belum lagi nanti ada qiraah itu ya. Baru kemudian nanti T yang kedua adalah tarjamah, menerjemahkan. Jadi kalau kita nun sewu, mestinya kalau idealnya kalau kita mau menghafalkan Al-Qur'an, jadi setengah paham gitu isi Al-Qur'an ngoten nggih. Supados gampil ngoten nggih. Supados gampil anggenipun ngapalake Al-Qur'an. Dengan kita setengah paham ayat Al-Qur'an yang akan kita hafalkan, sehingga akan mempermudah kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Baru kemudian T yang ketiga itu adalah tahfidz. Nggih. Baru yang ketiga adalah tahfidz. Alhamdulillah. Kami kerawuhan Bapak Ibu sedaya para hafidhah wonten ing sonten menika alhamdulillah mugi-mugi ndadoske napa kula lampanjangan sami kantuk syafaatipun Al-Qur'an, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian T yang keempat itu adalah tafsir. Nggih, dados nun sewu setelah kita hafal Al-Qur'an 30 juz sebenarnya niku mbot dereng rampung nggih, belum selesai. Karena sebenarnya menghafalkan Al-Qur'an itu bukan merupakan ghoyah, bukan merupakan tujuan yang tujuan akhir, tapi adalah wasilah kita itu membaca Al-Qur'an, wasilah kita mempelajari Al-Qur'an, wasilah kita memahami Al-Qur'an, dan yang keempat wasilah kita mendakwahkan Al-Qur'an. Terus Bapak Ibu sedaya sakbadane kula lampanjenengan sami napa ngrampungke hafalan Al-Qur'an ya kedah didorong malih harus mempelajari tafsirnya, harus mempelajari tafsir niku napa to? Al ilmu alladzi yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa ahkamihi wa hikamihi. Napa? Setelah kita menghafalkan Al-Qur'an, kita harus mempelajari tafsirnya. Tafsir ini napa? Dengan ilmu tafsir tersebut kita bisa memahami, kita bisa memahami makna Al-Qur'an, kemudian memahami hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Qur'an, dan kemudian kita bisa memahami hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan mempelajari Al-Qur'an itu, memahami Al-Qur'an itu banyak perangkatnya nggih. Banyak perangkatnya. Ada jadi ada ada hal-hal yang harus kita kuasai ketika kita menafsiri Al-Qur'an. Ada komponen internal, ada komponen eksternal. Ada komponen internal, ada komponen eksternal. Enggak Pak Yai? Komponen eksternal dulu. Komponen eksternal yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an menika ada jati diri Al-Qur'an itu sendiri yang kita hafalkan itu nggih. Di antaranya jati diri Al-Qur'an itu adalah apa? Ada ilmu munasabah. Nggih, ada ilmu munasabah. Ilmu keterkaitan antara ayat satu dengan ayat
yang lain. Itu adalah ilmu munasabah. Interkoneksitas ya, interkoneksitas ayat gitu kan. Misalipun napa disebutkan di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Terus surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin itu siapa? Maka kemudian dijelaskan dengan ayat berikutnya tadi, Bu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jadi orang yang bertakwa itu pertama harus punya kecerdasan finansial, harus gemar bersedekah, harus gemar berinfak, punya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu yang lapang. Itu adalah ciri yang pertama orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan emosi. Jadi kalau kita sedang marah dengan seseorang, maka jangan di depan orang banyak, jangan di tempat yang ramai itu, cari waktu dan tempat yang sesuai, yang pas kan gitu. Alih-alih kita malah kita memalukan orang lain. Nah, itu harus bisa mengendalikan emosi, itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah punya kecerdasan sosial. Jadi wal afina aninas, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kalau kita sedang dilukai dengan saudara sendiri, teman dekat sendiri, sahabat sendiri, itu sakitnya itu terasa gitu, Bu ya. Sakitnya itu di mana, Bu? Sakitnya di sini gitu. Jadi kok disakiti dengan saudara dan teman atau orang dekat kita sendiri itu akan lebih susah gitu ya. Lebih susah itu kan. Maka Islam tidak mengajarkan untuk balas dendam, enggak, tapi memberikan maaf meskipun sakit gitu ya. Nah, itu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Terus kemudian yang keempat, yang terakhir itu ciri tanda orang yang bertakwa itu adalah orang punya kecerdasan spiritual. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ya kalau manusia tempat salah, lalai dan lupa gitu. Jadi kulli Bani Adam khotoun wa khur khotoina atawabuna, insyaallah ya tidak ada orang yang sempurna, yang super, gak ada. Mesti ada salah, lalai dan lupa, ada dosanya kan gitu ya. Maka kalau kita punya salah, lalai dan lupa, maka harus segera bertobatlah, minta ampun kepada Allah gitu kan. Sehingga
dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, berharap kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi itu salah satu perangkat, salah satu alat, salah satu ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang harus kita kuasai sebelum kita itu memahami Al-Quran. Kados ngoten kemawon, keranten wekdale sampun sonten ngoten, sebenarnya masih banyak nopo ilmu yang harus kita ketahui, tapi kadose kalau mboten bijak menawi dangu-dangu wonten ing sonten menika nggih ngaten ingkang saged kula aturaken kelang-kelangipun nyumpang punten. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.